Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristika Dian Nurrohmah dari kelas 4B dengan NIM 19000005098 dari Prodi PGSD Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktikum materi pembelajaran IPA sekolah dasar mengenai klasifikasi tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Ika Mariani, Magister Pendidikan. Di sini subtopiknya terbagi dari 3 bagian, yakni morfologi tumbuhan, anatomi tumbuhan, serta taksonomi tumbuhan. Dengan kemampuan dasar mengumpulkan ciri-ciri morfologi dan anatomi dari tumbuhan, mengidentifikasi tumbuhan berdasarkan ciri-ciri morfologi dan anatomi yang tampak, serta mengklasifikasi tumbuhan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang tampak. Di sini terlampir tujuan praktikumnya, yakni mengumpulkan ciri-ciri morfologi tumbuhan, mengumpulkan ciri-ciri anatomi tumbuhan, mengidentifikasi tumbuhan berdasarkan persamaan ciri morfologi yang tampak, mengidentifikasi tumbuhan berdasarkan persamaan ciri anatomi yang tampak, serta mengklasifikasi tumbuhan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang tampak. Yang selanjutnya yakni kerangka teori. Di sini alat serta bahan alatnya yakni kertas A4, pensil, penghapus, mistar, buku tentang taksonomi, serta pisau. Bahannya yakni 1 buah tumbuhan padi yang lengkap beserta akar, batang, dan daun, 1 buah contoh batang dan daun dari tumbuhan jambu biji atau Psidium guajava. Yang selanjutnya yakni 1 buah contoh dari daun bunga kembang sepatu, dan yang terakhir adalah 1 buah contoh biji dan daun dari tanaman melinju. Di sini terlampir berbagai prosedur kerjanya. Di sini saya akan langsung menjelaskan hasil dari pengamatan yang telah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Yang pertama yakni pada tanaman padi. Pada bagian akarnya memiliki ciri morfologi. Yang pertama itu berakar tunggang, yang kemudian berubah menjadi akar serabut, yang kemudian berubah lagi menjadi akar rumput, dan akhirnya akan berakhir menjadi akar kayu. Pada bagian anatominya terdiri atas akar adventif, koleoptil, dan akar seminal utama. Yang kedua yakni pada bagian batang. Tinggi batang padi bervariasi tergantung varietas antara 0,5 sampai 2 meter. Pada ciri anatominya, batang padi memiliki epidermis, floem, filem, dan parenkim. Yang ketiga yakni pada bagian daun padi. Pada ciri morfologinya terdiri dari helai daun, pelepah daun, telinga daun atau aurikel, dan terlidah daun atau ligule. Pada ciri anatominya yakni terdiri atas pelepah daun, ligula, serta lidah daun. Yang terakhir pada tanaman padi yakni pada bagian buahnya. Pada ciri morfologinya, buah padi muda berwarna hijau, dan jika sudah matang, buah padi akan berwarna kuning. Pada ciri anatominya, padi terdiri atas kulit padi, lapisan bran, endosperma, embrio, serta batang. Tanaman yang kedua yakni batang dan daun dari jambu biji. Yang pertama yakni pada daun. Ciri morfologinya yakni berbentuk bulat oval dengan bagian tepi merata yang berdiameter 2-3 cm. Pada ciri anatominya yakni terdiri atas lamina, costa, nervus lateralis, dan petiolus. Yang kedua yakni pada bagian batang jambu biji. Ciri morfologinya yakni memiliki batang yang keras, memanjang, dan juga memiliki permukaan halus dan licin.
Pada ciri anatominya, yakni terdiri atas epidermis, korteks, floem, cambium, xilem, serta pit. Tumbuhan yang selanjutnya yakni bunga sepatu. Pada ranting bunga sepatu memiliki ciri morfologi yang berbentuk bulat, berkayu, keras, berdiameter kurang lebih 9 cm, dan ketika masih muda berwarna ungu dan setelah tua akan berwarna menjadi putih kotor. Yang selanjutnya yakni pada daun kembang sepatu. Pada ciri morfologinya berjenis daun tunggal, tepinya beringgit, ujungnya runcing, pangkalnya tumpul, dan memiliki panjang 10-16 cm, lebarnya 5-11 cm, berwarna hijau muda dan hijau tua. Pada ciri anatomi daun kembang sepatu yakni terdiri atas ujung daun, tepi daun, helaian daun, tulang daun, pangkal daun, serta tangkai daun. Yang selanjutnya yakni pada bagian bunga kembang sepatu. Ciri morfologinya terdiri atas putik, benang sari, mahkota, kelopak bunga, dan dasar bunga yang terlihat pada layar Anda ini. Lalu, pada ciri morfologi anatominya, bunga pada kembang sepatu terdiri atas mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, serta tangkai bunga. Tanaman yang selanjutnya yakni tanaman melinjo. Daun pada tanaman melinjo memiliki ciri morfologi seperti memiliki daun tunggal, berbentuk bulat oval dan terdiri dari beberapa helaian daun, tepi merata, daun duduk saling berhadapan, dan memiliki pertulangan menyirip. Sedangkan pada bagian anatominya, daun pada tumbuhan melinjo memiliki dan terdiri atas helai daun, tulang daun, ujung daun, serta tepi daun. Bagian yang terakhir yakni pada buah tanaman melinjo. Ciri morfologinya yakni biji melinjo terbuka, lapisan luarnya keras, selaput dalam, dilindungi dengan tandan bunga yang bergaji. Lalu pada bagian anatominya, buah pada tanaman melinjo terdiri atas kulit biji, serta tangkainya. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan dari hasil dari pengamatan ciri-ciri morfologi dan anatomi tumbuhan padi, jambu biji, bunga sepatu, dan melinjo, dapat diketahui berupa gambar beserta ciri-ciri dan bagian dari tumbuhan tersebut meliputi akar, batang, daun, dan buah. Pada tumbuhan padi, akarnya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu akar tunggang, akar serabut, akar rumput, dan akar tajuk. Struktur batang terbentuk dari rangkaian pelepah daun yang saling menopang daun sempurna. Batang padi terdiri atas beberapa ruas yang dibatasi oleh buku, daun, dan tunas tumbuh pada buku. Pada tumbuhan jambu biji, daunnya berbentuk oval dengan warna kehijauan muda hingga tua, dengan bagian tepi merata yang berdiameter antara 2-3 cm. Daun ini dilengkapi juga dengan adanya pertulangan daun berkisar 5-10 dalam satu daun. Daun tanaman ini bermanfaat untuk melakukan proses fotosintesis yang terjadi di klorofil. Yang selanjutnya yakni tanaman bunga sepatu. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman perdu tahunan dan dapat bertumbuh hingga ketinggian yang mencapai 3 meter. Namun biasanya bisa lebih dari itu. Batang yang dimiliki oleh tanaman bunga sepatu memiliki bentuk yang bulat dan keras serta berkayu dengan diameter yang berkisaran 9 cm. Batang yang dimiliki oleh tanaman bunga sepatu memiliki warna yang bervariasi. Jika batangnya masih muda, maka warna dari batang tersebut akan terlihat warna yang ungu.
Berbeda dengan batang yang sudah tua, di mana akan memperlihatkan warna batang yang putih kotor. Lalu, pada daun dari tanaman melinjo adalah memiliki daun tunggal yang berbentuk oval yang terdiri dari tangkai daun dan helaian daun. Tepi daunnya merata, duduk daunnya berhadap-hadapan, dan tulang daunnya menyirip. Apabila daun melinjo ini disobek, maka akan terlihat sangat jelas serabut halus yang berwarna putih. Tanaman melinjo tidaklah memproduksi atau menghasilkan buah sejati. Sama halnya bahwa tanaman ini tidak menghasilkan bunga sejati. Pada tanaman ini dikenal sebagai biji melinjo yang mana terbungkus oleh kulit luar yang berdaging. Dan yang terakhir yakni simpulan. Dapat disimpulkan bahwa tumbuhan padi, jambu biji, bunga sepatu, melinjo memiliki karakteristik masing-masing baik dari segi morfologi maupun anatomi. Pada tumbuhan padi, akarnya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu akar tunggang, akar serabut, akar rumput, dan akar tajuk. Pada tumbuhan jambu biji, daunnya berbentuk bulat oval dengan warna kehijauan muda hingga tua, dengan bagian tepi yang merata yang berdiameter 2-3 cm. Tanaman bunga sepatu ini merupakan salah satu tanaman yang perdu, tahunan, dan dapat bertumbuh hingga ketinggian yang mencapai 3 meter. Namun biasanya bisa lebih dari itu. Daun dari tanaman melinjo adalah daun tunggal yang berbentuk oval yang terdiri dari tangkai daun dan helaian daun. Tepi daunnya merata, duduk berhadap-hadapan, dan tulang daunnya menyirip. Demikianlah presentasi dari saya mengenai praktikum materi pembelajaran sekolah dasar mengenai klasifikasi tumbuhan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.